Coba deh bayangin seorang CEO perusahaan bus. Mungkin yang kebayang sosok yang kaku, serius, ya kan? Nah, gimana kalau pemimpinnya malah terkenal humoris dan iseng? Yuk kita kenalan sama sosok di balik salah satu perusahaan bus legendaris di Indonesia yang membuktikan kalau memimpin itu nggak harus kaku dan tegang. Yup, di dunia bisnis, citra pemimpin tuh seringnya ya gitu deh, formal, kaku, dan mungkin sedikit jaga jarak. Gambaran yang udah biasa banget kita lihat kan? Tapi pemimpin yang bakal kita bahas kali ini, wah beda banget. Dia justru mendobrak citra itu. Malah dikenal luas karena gayanya di media sosial yang apa adanya, kocak, dan membumi banget. Nah, kenalin nih, Anthony Stephen Hambali. Sebagai generasi ketiga yang mimpin PO Sumber Alam, dia nggak cuma mewarisi perusahaan, tapi juga membawa angin segar dengan gaya kepemimpinan yang benar-benar baru. Sifat rendah hatinya tuh kelihatan banget dari satu insiden unik ini. Bayangin deh, seorang CEO, nggak sengaja mecahin kaca bus barunya sendiri di pameran otomotif besar. Bukannya malu atau ditutup-tutupin, dia malah sharing momen itu terang-terangan di media sosial. Ini nunjukin banget kalau dia tuh pemimpin yang transparan dan nggak jaim. Gaya modernnya ini jadi makin menarik kalau kita lihat sejarah panjang perusahaan yang dia pimpin. Soalnya ini bukan perusahaan kemarin sore loh, tapi sebuah warisan yang akarnya udah dalam banget. Oke, kita lihat perjalanannya. Akarnya itu udah ada dari tahun 60-an loh, dimulai dari PO Tresno yang dirintis sama nenek buyutnya. Terus tahun 1975, perusahaan ini resmi berdiri jadi PO Sumber Alam. Awalnya sederhana banget, bisnis keluarga yang cuma punya 6 bus. Dan sekarang, tongkat estafetnya ada di tangan Anthony, generasi ketiga yang siap bawa perubahan. Dan di tahun 2025 nanti, perusahaan ini bakal mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, setengah abad melayani masyarakat. Bertahan 50 tahun itu bukti ketangguhan ya kan? Tapi buat pemimpin baru, tantangannya adalah gimana caranya membawa warisan ini terbang lebih tinggi lagi. Nah, untuk menjawab tantangan itu, dan pastinya biar perusahaan tetap relevan, Anthony nggak main-main. Dia memimpin gelombang modernisasi. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan, tapi gimana caranya buat terus berkembang. Langkah besarnya yang pertama, rebranding total. Coba deh lihat perubahannya. Livery merah klasik yang udah ikonik banget, diganti jadi kombinasi biru dan silver yang wah seger banget kelihatannya. Ini bukan cuma ganti warna, tapi kayak ngasih sinyal kuat. Hey, era baru yang lebih dinamis udah dimulai. Transformasinya juga kelihatan di armadanya. Ada bus New Generation yang kacanya gede banget, jadi penumpangnya bisa nikmatin pemandangan. Terus, ini nih yang revolusioner, jadi pelopor bus listrik untuk rute antar kota antar provinsi. Mereka juga nggak lupa sejarah loh dengan merestorasi bus klasik. Dan yang paling penting, mereka bikin bus AKP pertama yang ramah difabel. Dari semua inovasi tadi, mungkin inilah yang paling berdampak dan paling menyentuh. Untuk pertama kalinya di Indonesia, ada bus akap yang dirancang khusus biar bisa diakses sama teman-teman kita yang pakai kursi roda. Bagian belakang busnya dimodifikasi dengan rem khusus, ini benar-benar ngubah cara mereka bepergian. Nah, disinilah poin krusialnya. Bagi Anthony, ini bukan sekedar keputusan bisnis. Dia sadar banget kalau modifikasi ini bikin kapasitas bagasi berkurang. Yang artinya, ya bisa jadi pemasukan juga berkurang. Tapi buat dia itu nggak jadi masalah, karena ini adalah misi sosial untuk menciptakan transportasi yang inklusif untuk semua. Filosofi yang mendahulukan manusia ini akhirnya jadi inti dari identitas baru perusahaan. Mereka nggak lagi cuma ngelihat diri mereka sebagai penyedia jasa transportasi, tapi lebih kayak jadi bagian dari perjalanan hidup penumpangnya. Buat mempertegas filosofi ini, dia memperkenalkan tagline baru, keluarga di perjalanan Anda. Tujuannya simpel tapi dalam banget, yaitu supaya setiap penumpang ngerasa nyaman, aman, dan akrab sama seluruh kru, ya persis kayak lagi dalam perjalanan bareng keluarga sendiri. Gaya kepemimpinannya sekarang bisa kita rangkum menjadi 3 pilar utama. Inklusivitas untuk semua orang, keberlanjutan lewat teknologi yang ramah lingkungan, dan yang terpenting, pelayanan yang tulus dengan sentuhan keramahan khas keluarga. Jadi, apa artinya perpaduan unik antara tradisi yang dihormati dan inovasi yang berani ini? Bakal dibawa kemana masa depan perusahaan ini? Ini yang keren dari Anthony, dia jago banget menyeimbangkan dua dunia. Di satu sisi, dia sangat menghormati masa lalu dengan merestorasi bus-bus vintage yang penuh kenangan. Tapi di sisi lain, dia juga lari kencang ke masa depan dengan meluncurkan bus listrik dan transportasi yang aksesibel. Ini cara yang cerdas buat nerusin warisan, sekaligus menciptakan warisan baru.
Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan akhir yang menarik. Di industri yang persaingannya super ketat, di mana semua perusahaan berlomba-lomba pamer kecanggihan, apa jangan-jangan sifat seperti kerendahan hati, keterbukaan, dan sedikit humor itu justru bisa jadi aset terbesar bagi sebuah perusahaan legendaris buat memenangkan hati pelanggan? Sebuah pemikiran yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.